Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Pak Angga juga sehat. Teman-teman juga semoga semuanya yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, kali ini kita akan mereview tematik ya, yang pada saat semester 1 kita telah lewati. Baik teman-teman, sudah siap? Iya. Seperti biasa, alangkah baiknya sebelum pembelajaran kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Baik teman-teman, kita lanjut. Iya. Mohon maaf ya, mudah-mudahan suaranya jelas di video Pak Angga kali ini. Baik teman-teman, Pak Angga akan mengulas sedikit pelajaran bahasa Indonesia. Iya, teman-teman masih ingat tidak kata ungkapan? Ya, kata apa? Kata ungkapan. Iya betul, kata ungkapan apa sih? Kata ungkapan itu adalah gabungan dua kata. Ya. Kata ungkapan adalah gabungan dua kata yang memiliki makna berbeda. Coba ulangi. Gabungan dua kata ya yang memiliki makna berbeda. Lebih dikenal bahasa kiasan lah. Sederhananya seperti itu. Baik teman-teman, Panggil contoh ya. Contohnya misalkan bintang kelas. Baik, teman-teman, bintang kelas. Ini ada dua kata yang berbeda maknanya, artinya beda. Ya, teman-teman kalau bintang pasti teman-teman sudah tahu ya. Bintang itu ya kalau teman-teman di malam hari suka melihat ke langit-langit, ya terdapat bintang-bintang gitu kan. Nah, itu bintang, itu makna salah satunya. Kalau kelas, ya kelas teman-teman sudah tahu. Ya, kelas biasanya sebuah ruangan atau tempat yang biasa ditempati oleh siswa atau siswi dan juga guru untuk belajar dan mengajar. Baik, sampai sini teman-teman sudah paham ya? Ya. Contoh, Pak Angga lanjutkan ya. Ya. Bintang kelas ini dua makna yang berbeda. Namun, ini ada contoh kata ungkapan. Maknanya ada yang tahu tidak? Coba Pak Angga bantu ya. Ya. Bintang ungkapan artinya adalah bisa dikatakan juara kelas. Ya. Juara kelas. Ya. Mungkin di kelas teman-teman sebelumnya kelas 1 ada yang wah pinter sekali hafalannya, terus juga pelajarnya pinter, orangnya aktif, ya. Kemudian dia selalu juara, ya, selalu lebih cepat dalam hal misalkan mengumpulkan tugas. Kalau suruh maju ke depan selalu siap, ya, selalu siap kalau disuruh guru, ya, atau ayah bunda gurunya. Juara kelas. Dan juga bintang kelas itu biasanya sebutan yang teman-teman lain berikan kepada mereka-mereka yang memang sering juara ya di dalam kelasnya. Bintang kelas. Beda lagi dengan ada contoh yang lain, bintang lapangan atau bintang film. Pasti teman-teman tahu kan bintang film? Iya, berarti pemain film ya. Wah, teman-teman pasti yang suka film ya, misalkan film apa nih,
mau sinetron atau misalkan bintang dangdut misalkan gitu kan, Bapak Haji Rhoma Irama kalau teman-teman tahu ya, contoh seperti itulah ya. Selain bintang kelas, misalkan bintang film berarti pemain film yang aktingnya bagus ya. Kalau teman-teman misalkan bintang film tersebut artisnya nih, wah ketika dia memperagakan sedih, kita juga merasa ikut sedih. Ketika marah, kita juga jadi ikut marah gitu. Jadi kebawa emosi. Nah, itu juara ya di bidangnya masing-masing. Oke, sampai sini contoh yang kedua ya, Pak Angga. Contoh yang kedua misalkan apa lagi ya, bintang kelas sudah. Sekarang yang kedua, nah misalkan panjang tangan. Panjang tangan. Ini bukan berarti teman-teman, Pak, panjang tangan berarti panjangnya tangan, tangannya panjang dong. Bukan. Ya, bukan berarti tangannya panjang, bukan. Tapi ini kiasan. Ya, ini kata ungkapan. Artinya apa? Artinya ada yang tahu? Suka apa? Suka mencuri, betul. Suka mencuri. Lebih dekat lagi boleh? Iya. Teman-teman, panjang tangan artinya suka mencuri. Teman-teman kalau misalkan mungkin ada yang suka berita gitu ya, ada berita perampokan, pencurian. Nah, contoh misalkan seorang remaja SMP dipukuli ya karena ketahuan mencuri. Kalau Pak nggak bilang nih bahasa kiasannya atau bahasa kerennya, berarti remaja tersebut, anak SMP tersebut panjang tangan, disebutnya panjang tangan, suka mencuri. Ya, baik teman-teman, sampai sini mudah-mudahan paham ya. Ini mungkin hanya penjelasan singkat. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman bisa mencontohkan yang lainnya. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Sekarang judulnya ucapan terima kasih ya. Ucapan terima kasih teman-teman, Angga yakin sudah pasti ya. Ungkapan ini teman-teman biasa menggunakannya, bisa sama orang tua, sama ayah, mama atau abi dan umi. Bisa teman-teman ungkapkan rasa terima kasih itu ke kakak bagi yang punya kakak, atau ke adik, nenek, atau sanak famili lainnya ya teman-teman. Seperti apa teman-teman ungkapan terima kasih? Contohnya seperti misalkan teman-teman misalkan mau berangkat sekolah nih, teman-teman misalkan pasti pakai sepatu kan? Iya. Ketika teman-teman pakai sepatu, kemudian susah gitu kan mengikatnya, tiba-tiba datang kakak membantu. Misalkan namanya Sherly, sini kakak bantuin, ya pakaiin sepatu. Biasanya kita mengucapkan rasa terima kasih kita. Seperti apa? Pas sudah selesai dipakaikan sama kakak, pasti teman-teman perilaku yang baik akan mengucapkan atau mengungkapkan rasa terima kasih. Seperti apa? Terima kasih ya kak, sudah bantu pakaiin Sherly sepatu. Nah seperti itu. Ataupun mungkin contoh yang lain, misalkan teman-teman kalau di dapur misalkan bunda sedang masak gitu ya, kemudian teman-teman baik akhwat maupun ikhwan kebetulan sedang ada di dekat dapur, minta tolong ya, misalkan tolong ambilkan Sherly, tolong ambilkan lap ya di dekat kulkas ya teman-teman.
pasti akan membantu ibu untuk mengambilkan lap. Ya, kemudian pasti ibu juga akan mengucapkan ungkapan terima kasih. Terima kasih ya Shirley sudah bantu ibu mengambilkan lap. Ya, seperti itu. Dan masih banyak yang lain. Oke, sampai sini untuk ungkapan terima kasih. Insya Allah teman-teman paham ya. Oke. Selanjutnya di semester 1 kemarin bahasa Indonesia teman-teman juga belajar tentang kalimat ajakan, ya, kalimat ajakan dan penolakan. Ya, apa sih kalimat ajakan? Mengajak. Ya, kalimat ajakan berarti mengajak, bisa mengajak ayah, bunda, atau teman-teman yang lain, kakek nenek dan lainnya. Tentunya mengajak kepada kebaikan. Ya, contoh kalau di rumah, misalkan ibu sedang menyapu, ya, teman-teman bagi yang punya kakak langsung inisiatif, ya, kak, ayo kita bantu ibu menyapu lantai. Nah, apa tadi? Kakak, ayo kita bantu ibu menyapu lantai. Nah, kata kuncinya jelas. Kalimat ajakan ya. Maaf. Ayo. Ayo. Atau boleh teman-teman menggunakan kata kedua, mari. Iya. Tadi contoh di rumah, ayo kak kita bantu ibu ya menyapu lantai. Gitu. Atau mari misalkan kalau di sekolah, teman-teman, yuk mari kita ke perpustakaan. Ya. Di sana banyak buku-buku bagus loh, buku-buku cerita bagus. Nah, itu kalimat ajakan. Iya. Sampai sini paham ya? Kata kuncinya kalimat ajakan adalah ayo dan mari. Kalimat ajakan. Contoh tadi ya, panggil terus aja ya, biar paham ya. Mari kita sama-sama ke perpustakaan. Ini pakai bahasa teman-teman ya, pakai bahasa yang ringan saja. Perpustakaan. Biasanya kalau perpustakaan ngapain? Pasti membaca, atau mungkin kalau ada permainan game misalkan ular tangga, ya boleh gitu. Jadi bebas. Nah, sekarang misalkan yang kedua, kalimat ajakan sudah pasti ada kaitannya dengan kalimat penolakan. Kalimat penolakan adalah berarti menolak. Tentunya teman-teman kalau menolak suatu ajakan dari teman atau dari sanak saudara lainnya, sudah pasti harus dengan bahasa yang baik, ya. Pasti Bangga yakin teman-teman soleh-soleha Abuzar selalu menggunakan bahasa yang baik. Dibiasakan ya. Iya. Contoh misalkan tadi contohnya kalimat ajakan, mari kita sama-sama ke perpustakaan. Penolakannya seperti apa? Kalimat penolakan. Kalimat penolakan. Penolakannya. Maaf. Maaf, duluan saja. Duluan saja. Nanti saya menyusul misalkan. Menyusul. Ya, misalkan nih. Ya, contohnya kurang lebih seperti ini misalkan. Teman-teman mari kita sama-sama ke perpustakaan yuk. Ya, ternyata salah satu teman kita misalkan di kelas memang sedang makan, belum selesai atau sedang menulis, ya, sedang menulis cuma tulisannya belum selesai. Yang lain yang sudah selesai boleh ke perpustakaan. Jadi kalimat penolakannya, maaf duluan saja nanti saya menyusul.
atau bisa gini, iya baik, tapi nanti ya setelah saya mengerjakan tugas dari Bu Guru dan lain sebagainya. Ini namanya kalimat penolakan. Biasanya ditandai dengan nih kata maaf atau mohon maaf. Iya, kalimat penolakan. Ya, yang warna biru nih. Ini yang warna merah. Teman-teman, ya, boleh sini depan sedikit. Ya, sampai sini teman-teman sudah mengerti? Atau contoh yang lain apa misalkan? Kalimat ajakan. Ayo kita ke taman. Misalkan kata mau ngapain? Kita main bola bersama, ya. Jadi juga boleh pakai kata ayo, kata kunci ayo. Ayo kita bermain, ayo kita membersihkan kelas, mari kita menjaga kebersihan. Nah, itu juga ajakan. Kemudian contoh yang lain, kalimat penolakan. Kalimat penolakannya misalkan tadi, ayo kita bermain bola. Teman-teman misalkan nggak bisa karena memang nggak suka bola misalkan, untuk ikhwannya nih, iya mohon maaf saya nggak suka bola misalkan, saya sukanya berenang, ya nggak apa-apa, tapi menolaknya dengan bahasa yang baik. Sampai di sini teman-teman, ya, insya Allah paham ya. Baik teman-teman, kita lanjut. Selanjutnya kalimat perintah. Kalimat perintah. Apa sih kalimat perintah itu? Kalimat perintah itu bisa diartikan kita menyuruh sesuatu, atau lebih tepatnya kita meminta bantuan orang lain, ya. Kita bantuan untuk melakukan apa yang kita mau, atau mungkin demi kebaikan kita semua. Contoh misalkan kalimat perintah, misalkan buanglah sampah pada tempatnya, ya. Berarti misalkan kita ngomong ke teman nih, teman ada yang buang sampah sembarangan, langsung kita tegur dengan kalimat perintah namanya, misalkan, Andi, tolong buang sampah pada tempatnya, atau buanglah sampah pada tempatnya. Itu salah satu kalimat perintah. Contoh yang lain teman-teman ada yang bisa kalimat perintah? Iya, contoh misalkan contoh yang lain di rumah. Kita coba contoh di rumah. Misalkan namanya Parli, ya, misalkan ayah menyuruh Parli, tolong buatkan ayah secangkir kopi, jangan manis ya. Iya, itu berarti namanya kalimat perintah, disebut kalimat perintah. Perintahnya apa? Ayah menyuruh atau meminta tolong Parli untuk dibuatkan kopi. Berarti biasanya untuk menjawabnya si Parli pasti dengan bahasa yang baik. Baik ayah, tunggu sebentar. Nah, itu jawaban yang baik dengan kalimat yang baik. Seperti itu kalimat perintah. Teman-teman, mudah-mudahan paham ya. Baik. Selanjutnya kita juga di semester 1 telah belajar kosakata. Kosakata dalam kehidupan sosial ya, sehari-hari. Kalau di buku sih bahasa baku semua, seperti misalkan desa, pedesaan. Yang lebih mudah misalkan rumah, ya, kosakata kehidupan sosial, rumah, desa, petani, misalkan guru, seperti itu kosakata sosial. Misalkan rumah, apa contoh kalimatnya?
ya, contoh kosakata kalimat dari rumah. Misalkan, ayahku baru pindah rumah, atau kami baru saja pindah ke rumah, kami baru saja pindah rumah, ya, dari Jakarta ke Bogor. Contoh yang lain misalkan petani, berarti teman-teman buat kalimatnya, petani itu sedang menanam padi di sawah. Kurang lebih seperti itu, dua contoh, dan masih banyak contoh yang lainnya. Mudah-mudahan kosakata ini yang biasa teman-teman dengar di rumah, di sekolah, atau di lingkungan yang lain, teman-teman paham betul apa itu kosakata sosial yang biasa diucapkan atau yang biasa kita dengar, ya, rumah, ya, petani, ya, manusia, segala macam, dan lain sebagainya. Baik, sampai situ teman-teman. Yang terakhir, kita juga sempat mempelajari tentang lokasi, tata letak, ya, letak rumah atau letak sekolah, ya. Waktu itu karena yang dicontohkan di buku itu cukup rumit, ya, ada utara, selatan, segala macam, dan memang tidak begitu atau kurang jelas, ya, gambar, jadi mungkin menyulitkan teman-teman. Mudahnya seperti ini saja teman-teman. Misalkan ini jalan besar, ya, ini jalan besar misalkan. Nah, misalkan di sini ada pertigaan. Di sini misalkan ada toko kue, misalkan toko kue. Ya. Teman-teman arahnya dari sini, ya. Nih, arahnya mulai dari sini. Rumah teman-teman ada di sini misalkan. Ini toko, ini misalkan di sini pasar gitu, ya. Misalkan ini pasar. Nah, teman-teman misalkan rumahnya di sini. Iya. Ada di belakang pasar. Ini misalkan pohon-pohon, ya. Misalkan ini pohon-pohon semua, atau ada kebunnya segala macam. Nah, teman-teman seperti biasa. Kalau ditanyakan ada di manakah rumah Anita, misalkan ini rumah Anita, ya, di sini misalkan rumah, bukan rumah, misalkan sini masjid, ya, misalkan sini masjid, ya, masjid. Coba tunjukkan, misalkan Bunda Ayanda guru misalkan meminta teman-teman coba sebutkan atau ungkapkan letak rumah Anita ada di mana. Berarti gimana jawabannya teman-teman? Rumah Anita ada lokasinya ada di pertigaan sebelah kanan. Ya, pertigaan sebelah kanan. Tepatnya ada di belakang pasar. Ya, kalau misalkan yang ditanyakan, nah dari sini misalkan dari misalnya kantor pos, ya, misalkan di sini kantor pos. Tahu kantor pos? Ya, biasa pengiriman, ya, kalau misalkan teman-teman mau ngirim barang, ngirim sesuatu ke kampung, itu bisa melalui kantor pos, ya. Misalkan tolong sebutkan letak rumah Anita dari kantor pos. Berarti teman-teman cukup menjawab rumah Anita tidak jauh setelah pertigaan, belok ke kanan, tepatnya ada di belakang pasar, ya, atau bisa juga di belakang pasar di antara masjid dan pasar, karena di sini ada masjid. Kurang lebih seperti itu, ya. Ini mungkin bisa arahnya bisa
misalkan utara mungkin ya, ini mungkin selatan mungkin, bisa seperti itu ya. Jadi jangan terlalu terfokus dengan arah. Ini untuk memudahkan teman-teman. Baik teman-teman, cukup sekian ya review khususnya pelajaran atau materi bahasa Indonesia. Mudah-mudahan dengan pengulasan ini teman-teman paham ya. Amin insyaallah. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya Pak Angga mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.